kelas kalian adalah kelas pertama yang menjadi imbas dari pelatihan Pak Keman. Ini kita fokus sekarang belajar tentang namanya kelola emosi sesuai dengan materi kita siang hari ini, ya. Nah, dalam materi ini nanti kita bahas masalah kelas pelajaran. Nah, kegiatannya adalah emosi sehat hidup berkualitas. Tujuan daripada kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa terhadap berbagai jenis emosi yang mereka alami. Ya, jadi kalian nanti biar bisa membedakan mana itu yang sedih, mana yang kaget, mana yang bahagia, mana yang senang. Nah, nanti kalian harapannya bisa membedakan dengan pasti. Kemudian membekali siswa dengan keterampilan dasar dalam mengenali, tidak dikenal ya, menerima dan mengelola emosi secara sehat. Terus mendorong pembentukan pola pikir positif dan perilaku adaptif dalam menghadapi tekanan atau konflik. Nah, kalian sudah dewasa, jangan sampai kalau nanti misalnya ada tekanan diboyori koncone ya, sini nesuk sebelum. Nah, kalian harus bisa mulai mengontrol, bisa memanage, bisa mengatur. Aku emosi itu lapor, gitu ya. Sasarannya adalah kelas 11 TO 4 ya. Ada sedikit TO 4. Kemudian sasarannya nanti kelas 10 11 TO 4 menjadi apa namanya, harapannya bisa menerapkan salah satu jurus dari 7 jurus bimbingan tadi, yaitu mengelola emosi. Kalian bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian diskusi kegiatan nanti ada saya memberikan layar klasikal pada kalian, ada permainan kertas ya. Kemudian ada refleksi pertanyaan tentang emosi ya, saat dan sesudah melakukan permainan. Nanti kertasnya dari saya siapkan. Kemudian menyampaikan materi tentang emosi di antara cancel, initiate dan self management diri ya. Bicaranya mesum benar salah. Jadi terus keempat, aplikasi guru menampilkan emosi tracker dan siswa bergantian memilih emosi yang dirasakan saat itu. Nah, jadi nanti diberikan sebuah nanti ya sambil jalan saya berikan gambarannya. Terus pelaksananya adalah Rabu 22 September 2025. Jadi ini ya di ruang aula. Nah, permainannya adalah ini ya. Nah, permainannya saya berikan kalian kertas ya, dengan temanya adalah mengelola emosi. Saya berikan kertas ya. Nah, kertasnya masih bersih, masih putih. Ada yang bisa bantu saya bagi? Ada? Ya, silakan bagi mas. Satu orang satu, cukup satu saja. Baik, anak-anakku sebelah depan. Sebelum kita mulai, saya tanya kesediaannya dulu. Sudah siap? Sudah fokus? Baik, kalau sudah siap, sudah fokus. Harapannya di atas meja hanya ada satu lembar kertas putih ini. Ya. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah silakan kalian pegang kertas itu. Dipegang, ya. Ya. Kalau senang dilos, kalau jengkel di terobos, kalau marah di sudah paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham silakan tutup mata kalian, dengarkan suara saya. Silakan dengarkan suara saya. Pagi itu Dani berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Buku pelajaran sudah disiapkan dan dimasukkan dalam tas. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Dani mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Dani di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun Dani masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu,
saya telat, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan buku pelajaran, Dani tersadar bahwa buku tersebut tidak ada. Bukunya tidak ada. Dicari sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Dani mengikuti pelajaran tanpa membawa buku dan mengikuti seadanya. Di tengah pelajaran, tiba-tiba Adi, teman sebangku Dani, berbagi buku, kemudian dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Waktu istirahat, tiba saatnya makan menu MBG. Dani masih memikirkan buku berada di mana. Bahkan makan pun tidak senikmat biasanya. Dani merasa kesal karena dia tidak membawa buku yang di dalamnya ada PR yang sudah dia kerjakan, dan akibatnya dia tidak mendapatkan nilai. Tiba-tiba Pak Soko dari rumahnya tumpah mengenai bajunya. Panas sekali. Dan Dani semakin marah dengan keadaan ini. Setelah makan MBG selesai, datanglah kakak Dani ke SMK mengantarkan buku Dani yang belum dimasukkan tas. Akhirnya Dani merasa lega dan bisa mengumpulkan PR yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Selesai. Oke, boleh dibuka matanya. Boleh dibuka matanya sekarang. Ya, sudah. Oke, pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya, pertama adalah bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Kertasnya bagaimana? Mulus kertasnya. Kenapa mulus, Mas? Nah, kertasnya mulus artinya tidak ada reaksi. Bahkan Mas ini tidak senang ya, senang. Boleh dijelaskan kenapa senang? Apa karena dapat menu MBG jadi semuanya senang? Ya, versi Mas ini senang karena mendapatkan menu MBG. Nah, kita coba yang lain. Mas Agasta, Mas ya. Nah, Mas di sini Mas, saya nyampe soalnya Mas. Mas Agasta dulu, Mas Agasta dulu. Apa yang dirasakan Mas? Awalnya kesel. Oke, awalnya Mas ya kesel. Kenapa kesel Mas? Karena bukunya ketinggalan. Dan bensinnya habis. Kertasnya terbukti lipet-lipetan ya, dilepas ini mau kesel ini ya. Oke. Tom ini bagaimana reaksinya? Kertasnya gimana Tom? Kertasnya mulus. Kenapa kertasnya mulus Tom? Oke, baik. Tommy menjawab kertasnya tidak diapa-apakan karena tidak ada perasaan marah, jengkel, karena pada akhirnya bukunya sudah kembali. Dia bisa mengumpulkan PR tadi. Begitu toh? Oke. Yang lain ada lagi yang kertasnya yang urek-urekan atau diuntel-untel. Nah, itu diuntel-untel itu. Nah, coba saya mau tanya reaksinya Mas Hilman orang ini. Oke, Hilman ya kita tanya. Mas Hilman, coba saya lihat. Ini wujud kertasnya luar biasa. Berarti tadi terjadi kemarahan yang luar biasa ya. Jengkel, tapi belum sampai mana ya Mas? Nanti sopir ya Mas ya. Ini gimana? Ini jadi 3 berarti diremas di sopir Mas. Oke. Baik, ini dari Mas Hilman ya. Jadi 3 ya, judul-judul disesuaikan ya. Nah, pertanyaan saya kedua Mas Hilman, kenapa disobek Mas? Jangan marah Pak. Marah.
Itu Pak, di apa tuangin apa soto Pak? Dituangin kuah soto sama temannya ya. Oke, baik. Gimana perasaan Mas Hilman ketika bukunya diantar oleh kakak ke sekolah? Ya, ya agak sebel Pak. Soalnya sampai kelupaan itu teledor banget Pak. Baik. Terus ini saya pindah ke Faiz. Ya. Kira-kira gimana? Tapi saya lihat di sini ini tidak sampai sobek, ya. Hanya saja sempat di remas-remas, ya, diuntel-untel. Nah, kenapa Mas? Karena dirinya tidak dilupain itu. Dia jengkel karena dituang soto bensinnya begitu. Oke, pertanyaan kedua, apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal tidak? Kertasnya diuntel-untel. Menyesal. Kenapa Mas Tasya menyesal? Kenapa? Kenapa? Oke, yang lain, kenapa masih nggak menyesal? Itu Pak, karena akhirnya kakaknya nggak sengaja ngasih Oke, karena pada akhirnya saya salah bagus sotonya yang numpaknya atau saya Oke, nanti kita pelajari bersama ya. Terus jika kertas itu adalah kalian, nah, kertas ini adalah kalian sikapnya bagaimana? Sabar, terus menerima keadaan, terus pasti ada hikmah. Nah, ini sekarang kita tanya yang kertasnya tidak terjadi lipatan, robekan atau dilemas-lemas. Mas Hairwadi. Nah, ini sampel. Kenapa kertasnya masih rapi? Kenapa Mas? Karena tidak merasakan marah. Kok bisa tidak merasakan marah Mas? Enggak ketinggalan. Oke. Yang lain, yang masih rasa lagi kertasnya siapa? Kamu masih apa Mas? Masih. Oke. Berikan tanggapannya. Kenapa kertasnya tidak dilemas Mas? Karena mungkin itu pelajaran di sini Pak, karena ketinggalan. Nah, ini poinnya. Ya. Ini poinnya. Masa Pak? Ya. Apa dia? Kalau kalian tadi melihat, ya kan? Sebenarnya sebabnya apa Pak? Bukunya ke nah, dia tidak kurang hati. Bukunya ketinggalan, ya kan? Dikiranya ketinggalan, makanya dia bisa busuk. Tambah lagi motornya bensin entek, sang saya jadi ya. Teko sekolahan terlambat. Nah, masuk kelas telat Indonesia. Dalam pelajaran saya ngambilkan ya. Nah, dikasih pinjaman buku. Rotem apa? Delalah, saya ingat ya. Masih keingat? Nah, keingat delalah kuah soto saya tumpah. Tambah sang soyo marah, ya. Awalnya harus marah, coba datang, tumpahan soto tambah. Nah, akhirnya kakaknya ternyata datang bawa bukunya itu. Nah, ternyata bukunya berarti enggak kurang lebih dalaman Java. Begitu kurang lebih ya. Jadi problemnya dari mana Mas sebenarnya Mas? Nah, kenapa kamu tidak menyobek kertasnya? Karena Mas Leo mampu mengelola emosinya. Sip. Tak dari sip. Sinarsi dan itu kira-kira baru-baru ini ngomong. Ya, nah harapannya kalian, nah nanti kita ke belakang akan belajar semuanya ya. Oke, saya lanjut. Saya akan menampilkan sebuah video ya, video yang nanti di dalamnya akan
Nah, di dalamnya akan ditampilkan bagaimana cara atau jenis-jenis emosi agar kita bisa menguasai diri, bukan diri kita yang dikuasai oleh emosi, ya. Jadi kita nanti belajar gimana cara mengontrol emosi kita, begitu ya. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencipratan Dudi. Bagian cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Bulanan biar berasa selalu bertambah. Dudi buka sosmed sekalian, baca postingan yang ngirim tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kesengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, dari video tadi ya disampaikan bahwa pilihan. Nah, kalian mau jadi stabilizer, mau jadi termometer ya, yang di luar panas, kalian tetap akan menjadi panas atau mau menjadi kulkas, ya, gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya boleh tanya kepada Mas Wahyu, kira-kira mau jadi mana Mas Wahyu? Kulkas. Mas Wahyu pilih menjadi kulkas. Kenapa Mas? Di luar panas, di dalam lingkungan. Artinya nanti Mas Wahyu, walaupun lingkungannya mungkin ada emosi, ada kemarahan, ada hoax yang menimbulkan perselisihan, dia akan mencoba untuk tenang. Gitu ya Mas Wahyu. Oke, baik. Sosial emosional, ya. Yang pertama ada yang namanya self awareness atau menyadari diri. Nah, dibaca Mas coba. Bahwa untuk memahami emosi membutuhkan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Baik. Jadi self awareness itu adalah menyadari diri kan, ya. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Maksudnya adalah saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang kalian harus bisa mengenali, oh saya ini senang, kemudian saya ini bahagia, saya sedang sedih, saya sedang marah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah self management, mengelola diri, ya, harus bisa mengelola diri. Di mana kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda.
Jadi kalian ini kan ibaratnya contoh dari tadi saat berangkat ke sekolah ya, berangkat ke sekolah. Nah, mungkin dari rumah baik-baik saja, di jalan ketemu dengan kemacetan, ya, banyak yang serobot kanan, serobot kiri. Nah, kalau misalnya Tommy kondisi seperti itu tegas sama sabar mas, sabar, jalan 60 langsung, ya mas ya. Tapi kan bisa begini tegas kok. Oke ya, belum lagi yang mungkin rumahnya daerah saya ke sana ya, Semarang. Mana rumahnya saya, Semarang. Beno, oh di. Nah, tadi dari rumah terus mangkat mepet ya, disabar-sabar ke, wes gak sarapan bro, kalau bener-bener buka wae. Nah, ternyata banjir ya mas ya, saya ya. Wes ayo banjir, jalannya juga cuma sempit ya mas ya, harus cepet-cepetan. Nah, gimana caranya mengelola emosinya mas Radit? Akan sabar, apa malah ditrek lewat jalan di banjir, apa lewat dulu. Nah, harus bisa mengenali. Kemudian responsible decision making, mengambil keputusan bertanggung jawab. Maksudnya adalah membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Jadi harus tetap berpikir dingin ya mas ya. Begitu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Contoh sederhana misalnya berangkat sekolah jadi mepet kebun. Nah, itu pikir siapa ya mas? Ya. Pokoknya aku kebun, nyelip baku belunjuk, kira-kira nyenggol baku belunjuk orang. Kok nyenggol ibu aku mencuri. Ya, dulu tidak ada motor dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih. Terus relationship skills atau terakhir berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Nah ini saya terapkan ya. Saya ketika menghadapi anak-anak yang di depan, misalnya terlambat, kok rumahnya Mangun Jiwa, jaraknya 100 meter kok ini telat. Ya pasti akan berbeda dengan anak yang rumahnya sayur, sale gitu ya. Bukan saya lebih sayang yang di sayur, tidak. Karena kondisi lingkungan geografisnya berbeda. Begitu kok Mangun Jiwa kok telat, kesiangan pak. Nah ini butuh balik ini karena ini ya kan. Nah, gitu. Kemudian peduli sosial, social awareness ya, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Harus bisa seperti itu ya. Lanjut. Nah ini elemen berdasarkan UNESCO, ini saya lanjutkan. Kemudian ini cara kita mengelola emosi ya. Ada empati secara kognitif, kemudian empati secara emosional, perilaku, kemudian ada peduli, compassion ya, compassionnya ada sensitif, ada simpati, ada empati, kemudian ada transformasi. Lanjut. Nah ini awareness menarik kata emosi. Jadi namanya orang itu pasti emosinya berbeda-beda. Contoh tadi Mas Rizky ya, menghadapi cerita dari siapa tadi? Nah, yang saya contohkan tadi dari Dani dia berbeda dengan Mas Hilman. Hilman katanya perlu dengan marah supaya ya Rizky sabar karena dia mampu memetakan atau mengenali emosinya dengan baik. Bukan berarti Mas Hilman tidak baik, tidak. Itu reaksi emosi ya Mas ya, berbeda-beda. Kemudian, nah nilai emosi ada yang excited ya, ada sekali takut ya. Kemudian ada yang mengiringi marah, tadi wajar marah ya, karena dia perubahan solo, ya kan? Kemudian ada yang sad, bersedih, karena ibunya masih ketinggalan, banyak motor ya, telat, dorong. Nah, kemudian ada lagi yang happy, yang senang, karena seperti contoh tadi, endingnya dapat buku dikirimi kalau kakak, ya kan? Berarti kan artinya permasalahannya datang dari
diri sendiri ya kan. Nah, mengira yang lain ternyata awalnya karena bukunya ketinggalan. Tambah coba kalau bukunya ada, monggo. Nah, tapi kan berbeda, ya kan? Karena pada poinnya adalah dari awal berangkatnya sudah emosi, sudah marah karena ketinggalan. Kemudian, nah, mengenali meta emosi. Kalau di sini tadi ada self-awareness, jenis self-management. Jadi, di mana caranya kita mengendalikan emosi yang ada pada diri kita. Caranya ini, ada yang sudah berusaha mengendalikan emosinya. Terus, nah, di dalam emosi atau di dalam otak kita, ketika kita emosi ada 3 ya. Ada neokortex, limbis, dan reptil. Reptilnya digambarkan oleh dinosaurus. Dinosaurus ini muncul bahaya, ya, makanya sampai terjadi pemukulan, ngambek. Nah, itu karena dinosaurusnya lepas atau reptilianya lepas. Nah, caranya gimana? Ini ya. Nah, tangannya begini juga. Kalau kita gambarkan, bukan begini, jempol. Nah, jempol begini, kemudian kita pukul. Nah, ini badannya emosi kita ini, marah ya. Nah, saat kita di kondisi seperti ini, kita berada di zona hijau. Kita bisa mengendalikan emosi, ya. Kemudian, nah, neokortex atau pawangnya, nah, ini bisa mengendalikan, ya, bisa mengendalikan. Ini enggak? Nah, ya, nah, dikendalikan. Ini ada saya maksud saya. Baik, kita lanjutkan. Cak, kalau dalam kondisi seperti ini, ya, kalau kalian marah, simbolnya kondisinya seperti ini, berarti kalian tidak pada kondisi kita berpikir tenang, ya, otak kita bisa kendalikan, ya. Penuh pertimbangan. Mari, ayo mengenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Ya. Nah, berikutnya, jika pawangnya hilang, tidak pawangnya, ya, lepas. Nah, yang terjadi apa? Apa yang terjadi apa? Jotos. Apa yang terjadi Mas Rizky? Marah. Kalau pawangnya lepas, dia akan marah. Begitu. Nah, mari kita pelajari. Nah, jadi kalau pawangnya lepas, ya, maka bunglonnya yang akan mengambil alih. Nih, ya, ini ya. Jadi ini yang akan limbiknya, yang namanya limbik. Kalau tadi adalah neokortex, ya, pawangnya, dan sekarang adalah limbik, ya, bunglonnya. Nah, maka bunglon mengambil alih dari kemarahannya saya ditekankan. Kalau bunglon ini, ya, seperti di gambar, rakitan cilik, tapi dia akan berusaha untuk menekan bunglon atau limbiknya. Sabar. Kadang kalau kalian marah, wis lah ayo, akhirnya dalam hati sabar sih, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan adalah limbik. Nah, jika limbik ini lepas, ya kan? Tadi ada apa tadi? Nah, terakhir apa tadi? Nah, ada dinonya, dino, reptilian brain, ya, dinosaurus. Sudah, dia akan lepas, ya, dia akan lepas. Pawangnya sudah lepaskan, kemudian dari dinonya dari bunglonnya sudah harganya tadi sudah melepaskan. Akhirnya ini tidak terkontrol kemarahannya. Maka
ini lebih pas, signal adalah fight, ya, tempur. Makanya kenapa kalau orang marah itu tidak bisa mengontrol emosinya, karena tadi ya pawangnya, ya, korteksnya dan limbiknya sudah lepas, ya. Makanya dia akan berjalan sesuai dengan adanya apa kontrol, tanpa ada yang mengontrol. Nah, pernah nggak kalian menjadi seperti itu? Tadi sama siapa mas? Tadi sama siapa? Bisa diceritakan? Sama siapa? Sama Kosi? Baik, saya yakin kelas 11 Jawa tidak ada ya, semuanya baik-baik, bisa menjadi pawang, bisa mengontrol emosinya, ya. Begitu. Terus caranya bagaimana Pak? Agar kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, ini contohnya. Contoh kalau orang sama-sama dirinya lepas, ya. Kalau dirinya lepas sama-sama itu gambarannya seperti ini ya. Kayak itu juga emat ya. Itu mas, dan saya. Wes pokoknya ini pendengar menandai mesum ya, anak sopo-sopo ongkok, baru pro tinggal dari kabur, ya. Pro. Iya kan? Nah, terus yang bapak pun sama antara bapak dengan anak, contohnya Pak sama orang pelayaru, raiso sama 7 second misalnya, ya kan? Mesum warnanya, jengkel, padu, lain. Pokoknya kan ya orang pulau Pak, raiso itu jadi sampai second, ya kan? Kasih tuh, paling ya, kalau paling. Sama kita 50, bapaknya hanya ada 20, marah, ya kan? Terjadi perdebatan yang luar biasa, tidak ada yang mengalah karena sama-sama emosi lepas, jiwanya lepas, ya, itu seharusnya lepas. Nah, bagaimana caranya ya? Lagi, makanya kalau dalam bersosialisasi, dalam bertemu ya, dalam bergaul, maka akan ada yang menjadi Dino dan menjadi siapa sih ini dari kakak? Mas, ada Mas, terima juga masih Pak. Nah, sing luwih sering ada di siapa Mas? Berarti bawahnya Mas ini dinosaurus ini. Kalau ya Mas, mulai dari nanti ya sekarang bulan sama-sama menjadi bawah. Saling menenangkan begitu. Terus, nah ini kan poinnya di sini, ya. Oke, Mas Wahyu, coba baca Mas, yang atas dan yang bawah Mas. Respon pemilih dan memilih tindakan. Oke, yang atas, Emosi, ya. respon tindakan, emosi, dan respon tindakan. Baik. Ada perbedaannya nggak dengan yang atas dan yang bawah? Apa yang membedakan? Tahan. Tadi Adit sudah menerangkan tahan sabar. Jelasnya ceritanya sampai akhir. Mulai Mas Adit ya. Nah, berarti agar kita bisa mengendalikan emosi kita, mengelola emosi kita dengan baik, agar bisa menjadi pawang minimal untuk dirinya sendiri. Ketika ada emosi, apa yang dilakukan? Jeda. Kita lihat dulu. Ini kenapa? Ini ada apa? Sebabnya apa? Sumbernya dari mana? Ini kapan? Begitu ya. Nah, setelah jeda baru baru ada respon. Lanjut. Ini adalah roda pilihan Cak. Kalau kalian emosi, marah, itu ada sebenarnya beberapa opsi pilihan yang bisa dilakukan. Share and
and take turns. Apa ya? Apa? Set and take turns. Itu apa? Terus apologize. Gandengan. Terus baru gandengan. Saling menatap. Bukan. Apa? Apologize itu apa? Bukan. Wong nek salah, ya kan? Salah. Nesu-nesunan batu-batu sih dilakukan apa biasanya? Minta maaf, apologize. Ya, cuma di situ. Walk away. Mati. Walk away kata apa? Mencalon-calon. Tidak ya. Nanti jatuhnya malah masuk lagi. Ya, jadi nonton. Walkway itu bisa istilahnya menghindari dulu, pergi dulu, nah ya. Terus family meeting, surat mas, mereka balik terus surat bukan toh family meeting, ya. Saya mungkin dulu. Use and I kemudian saya perlu stop, katakan pada dirinya stop, jangan marah terus, ya stop, ya begitu. Kemudian apa itu terpotong soalnya. Kemudian go to another game, mungkin dengan permainan atau kegiatan yang lain dialihkan, begitu ya untuk meredam. Ini kan ada jeda ya. Saya minta untuk menggambarkan kondisi saat ini sekarang kalian. Suasana di kalian saat ini seperti apa? Teriakan, sedihkan, silakan digambarkan di bukunya masing-masing, di kertasnya masing-masing. Nih, kertas yang saya beri tadi, Firman, pakai bukunya sendiri. Ini digambar suasana di kalian saat ini seperti apa? Simpel saja. Misalnya ketawa, bahagia, sedih, gambar. Iya, pakai emot aja, pakai emot aja, emot. Iya, pakai emot aja. Nah, emot baru apa nanti dijelaskan. Ya, oke, silakan. Sudah mas? Sudah? Oke. Nah, Rasul ini sudah menggambarkan perasaannya hari ini. Boleh dijelaskan mas? Sini di depan saya, sama saya sini. Coba Mas Umi dijelaskan ini artinya apa? Mas Ilmi menggambarkan emosi senyum ya. Hari ini bahagia, senang karena tidak ada masalah. Itu Mas Ilmi ya. Terima kasih. Satu lagi siapa? Ada yang bisa ke depan? Siapa? Tadi boleh silakan terima kasih. Ya, ya coba dijelaskan, diterangkan bagaimana perasaanmu hari ini, ya. Nah, sederhana saja, gimana? Ini ada kacamatanya sambil senyum, boleh dijelaskan ini perasaannya bagaimana? Tentang PPC ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan?